والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran karya Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin Ibn Muhammad Basri hafizahullah. Dan alhamdulillah kita masih pada jilid yang keempat, dan kemarin kita sudah mengambil beberapa pembahasan tentang hukum-hukum bacaan. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita masuk dalam pembahasan yang baru. Terakhir kita ambil apa? Nun dan mim musyaddadatain. Nun dan mim yang ditasydid. Sekarang pembahasan berikutnya. Ini tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Secara umum, hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa yang kita akan ambil di sini? Ya. Yang pertama ada idhar, kemudian yang kedua ada idgham, yang ketiga ada namanya ikhfa. Ada idhar, ada ikhfa, dan ada idgham. Dan idgham nantinya terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bi ghairi gunnah. Nah, ini salah satunya. Baik. Nun, sukun dan tanwin, tatkala dia datang dalam suatu lafaz dalam Al-Quran, maka apabila kita lihat atau tinjau dari huruf yang datang setelahnya, maka bacaannya berbeda-beda. Tergantung apa huruf yang datang setelahnya. Baik, kadang nun dibaca idhar, dibaca jelas, seperti minhu, ya kan, anhu. Dan kadang dia dibaca idgham. Apa itu idgham? Dia dihilangkan dan dimasukkan kepada huruf setelahnya. Dan kadang juga dia dibaca ikhfa, dibaca samar. Nah, sekarang kita ambil tentang idgham. Antum bisa lihat contohnya. Beliau mempercontohkan nun sukun ketemu dengan nun. Kata beliau, nun sukun atau tanwin, kapan dia bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, nun, mim, ya, atau waw. Kata beliau, idghamun naqisun bigunnatin. Ini namanya idgham naqis bigunnah. Bagaimana cara bacanya? Bimiqdari harakatain. Dibaca dengan 2 harakat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah hukum nun sukun dan tanwin, di mana nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yang disingkat dengan yanmu. Yanmu. Ya, nun, mim, waw. Adapun susunannya antum mau susun yanmu atau mau antum mau buat kata sendiri, yang penting 4 huruf ini. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Apa jadinya? Kapan nun bertemu dengan salah satu dari keempat huruf ini, maka dia diidgham namanya. Apa itu idgham? Idgham itu memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Di sini nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Dalam artian nun tidak lagi dibaca, melainkan langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Baik, nanti akan datang contohnya. Kemudian selain dia diidgham, cara bacanya kata beliau bigunnatin bimiqdari harakataini. Dia dibaca dengan dengung. Apa itu dengung kemarin? Bunyi yang keluar dari hidung. Kemudian ditahan selama 2 harakat. Nah, ini dia.
kapan ada nun atau tanwin. Dan sudah lewat ya, tanwin itu sama dengan nun sukun. Kapan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yanmu, salah satunya, maka nun tidak dibaca. Maksudnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Cara bacanya bagaimana? Dibaca dengan dengung dan ditahan 2 harakat. Kita contohkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah. Nah, coba antum pegang hidung seperti biasa. Amilatun nasibah. Kalau tidak berpengaruh berarti salah. Dia harus berpengaruh kalau antum tutup. Amilatun nasibah. Baik. Itu kalau nun. Kalau mim, kita baca bagian mim. Lihat yang mim ya. Innahu hamidum majid. Baik. Sekarang kalau ya. Wujuhun yawma idin nadhirah. Sini hati-hati. Perjelas gunnahnya. Karena kalau tadi nun ketemu nun, nun ketemu mim. Nun dan mim huruf gunnah. Tidak ada masalah. Yang masalah kadang kalau nun ketemu ya. Karena ya bukan huruf gunnah. Kadang gunnahnya hilang. Mai. Ya kan? Tidak ada pengaruhnya. Wujuhui. Tidak ada pengaruhnya. Ini kan karena ya bukan huruf gunnah. Makanya perhatikan. Cara bacanya harus dengan gunnah. Paham ini? Gunnah itu kalau bahasa pendekatannya mungkin ya, secara kasar bisa kita katakan dia bacaan seperti sengau begitu. Ya kan? Karena dia bunyinya bukan hanya di lisan tapi di sini. Gitu? Sekali lagi. Wujuhu yawma idin nadhirah. Sekarang kalau waw. Awwalidihi syai'a. Awwalidihi syai'a. Baik. Man sabar. Amilatun nasibah. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu
Baik, nanti insyaallah taala akan datang di bab yang terakhir itu bagaimana caranya kita sukun di atas dua huruf. Caranya tetap kita berikan hak dari setiap huruf. Jadi kita sukun di huruf yang pertama, kemudian kita berikan hak huruf yang kedua, tapi dengan lembut. Ya, seperti ini, wa man nu'ammirhu nunakkis kis. Ya, seperti itu, kis. Ya, seperti wal asr, wal fajr, ya kan? Banyak sebenarnya. Fath, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, ya kan? Sama aja. Cuma mungkin karena katanya tidak pernah kita atau baik. Coba ulang sekali lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkis. Walan nu'jizahu haraba. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. مِّن مَّغْرَمٍ مثقلون كأنهن بيض مكنون هو في ضلال مبين. خير مما يجمعون. كأنهم لؤلؤ مكنون. وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسفرة وظل من يحموم أن يجعل بينكم ومن يوق شح نفسه Baik, sama ini nafsihi. Mungkin ya, antum terkecoh dengan ya kecilnya. Karena sudah berlalu, ya kecil ini salah satu dari huruf mat. Ya, karena ya mat atau waw mat itu kadang ditulis dengan waw kecil, ya kecil, demikian pula alif. Dan khusus untuk waw dan ya kecil ini, dia itu kebanyakannya datang setelah hak dhamir. Setelah hak dhamir. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sebenarnya pembahasan tentang mat yang terletak pada hak dhamir ini akan datang di bab terakhir jilid yang kelima. Mat pada hak dhamir itu namanya mat silah. Mat silah.
Apa itu mat silah? Mat yang terjadi karena silah, bersambungnya hak dhamir dengan huruf setelahnya. Nah ini, bersambungnya hak dhamir dengan huruf setelahnya. Maka dia dibaca panjang ketika hak bersambung. Ya. Sama seperti pada ayat ini. Sebenarnya ada huruf setelahnya, kata setelahnya, tapi beliau wakafkan di sini. Ya kan? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu pada ayat. Tapi beliau wakafkan di sini. Pertanyaannya, kalau hak dhamir yang seperti ini, yang asalnya hukumnya mat silah, ketika dia terputus, apakah masih dibaca panjang? Apa jawabannya? Tidak. Karena dia dibaca mat, namanya saja mat silah. Dia mat karena silah. Dibaca panjang karena bersambung. Berarti kalau terputus, hilang sebabnya. Tidak dibaca panjang lagi. Ya, kayak di sini dibaca wakaf ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Ya. Coba diulang. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. An walidihi syai'a aw walidihi syai'a liyakuna lahum aduwan. Ulang. Ini pembahasannya idgham. Nun tanwin tidak dibaca. Liyakuna lahum aduwan, la aduwaw. Liyakuna lahum aduwaw wa hazana. Mungkin antum terkecoh sama tasdidnya. Tasdid itu sudah cocok di situ. Hanya saja memang waw tidak ditasdid. Waw yang diidgham tidak ditasdid. Tidak perlu tasdid. Yang penting kita tahu toh, tanwin ketemu dengan waw. Lanjut, fi jannat. Fi jannati wa uyun. Illa hamiman wa ghassaqa. Wa ilahukum ilahu wahid. Hasunat mustaqarran wa muqama. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Selanjutnya pembahasan tentang qalqalah. Sebelumnya kita sudah melalui pembahasan tentang qalqalah, hanya saja di pembahasan sebelumnya beliau masih membahas qalqalah secara global. Hanya kita membaginya, kita sendiri yang membaginya. Sudah berlalu, sebagaimana kita sebutkan, qalqalah itu terbagi menjadi dua dari sisi martabahnya, tingkatannya, kuat dan lemahnya. Yang pertama ada namanya qalqalah sugra mau kubra, harusnya kubra dulu karena itu yang paling kuat. Qalqalah kubra. Kapan qalqalah kubra itu terjadi? Sukun dikala waqaf atau waqaf di atas sukun. Biar bukan di akhir ayat. Karena kalau kita bilang sukun di akhir ayat, bagaimana dengan orang yang berhenti di tengah ayat? Apa kita tidak katakan qalqalah kubra? Tetap qalqalah kubra. Makanya definisi yang paling bagusnya ya sukun dikala waqaf. Karena waqaf ini kadang di akhir ayat, kadang di tengah ayat, kan? Tergantung.
Adapun kalau qalqalah yang kedua, qalqalah sugro. Kapan itu qalqalah sugro? Sukun dikala wasol. Sukun dikala wasol. Jadi sama-sama sukun, tapi bedanya satu waqaf, satu wasol. Hanya saja beliau membahasnya secara umum, kemudian beliau bawakan ini lebih khusus. Beliau akhirkan pembahasan tentang qalqalah kubra. Wallahu ta'ala alam, mungkin maksud beliau untuk mempermudah bagi talib. Beliau tidak langsung memberikan perincian. Beliau bawakan secara global dulu, baru nanti beliau rinci. Taib. Ala kulli hal, perincian ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan perbedaan antara kubro dengan sugro, dari tekanannya. Dari tekanannya, pantulannya pada saat antum pantulkan. Karena di sana ada juga yang membedakan kubro lagi. Ada membedakan kubro menjadi dua lagi. Beda kalau kita wakaf di atas sukun dan di atas tasydid. Mereka bedakan. Kalau tasydid lebih kuat lagi. Bagaimana caranya? Mereka tahan dua harakat. Ya. Seperti tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Tapi pendapat ini Allah Ta'ala alam adalah pendapat yang menyelisihi jumhur, mayoritas ahlu qiraat. Dan ini juga pendapat muasirin, orang-orang belakangan. Adapun ulama tajwid yang terdahulu, mereka berpendapat qalqalah hanya dua. Kubro, sugro. Masuk dalam kubro, waqaf dikala sukun dan tasydid. Sama saja. Baik. Kita baca satu baris. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam yulad. Bedakan ya. Lam yalid wa lam yulad. Bedakan ya. Baik, Masya Allah juga. Biar saya menjelaskan, diikuti juga. Baik, baca lagi. Ya qadir alaihi ahad. Baik, man. Sudah minta sering. Ini tidak pernah tahu. Ini Masya Allah, belum pernah. Baru ke belakang nanti. Sabar Ki. Sudah berdua tuh. Lam yalid wa lam yulad. Yaqdiru alaihi ahad. Perhatikan ya, yaqa. Ini ya tipis, qaf tebal. Jangan terpengaruh ya dengan tebalnya qaf, dan jangan terpengaruh qaf dengan tipisnya ya. Jangan baca yaqa, ya. Tapi ya, yaqa, yaqa. Ya, baik. Pelan-pelan saja. Coba ulang sekali lagi. Yaqdiru alaihi ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. ولا تبسطها كل البسط. Insyaallah. ذلك يوم الخروج. بكل شيء محيط. لفي شك منه مريب. وهذا ملح أجاج.
بما يعملون محيط يجادلنا في قوم لوط Taib, qaumi jangan dipanjangkan ya, langsung qaumi Lut, Milut. Taib, يجادلنا في قوم لوط Masya Allah. وما بينهما ورب Masyarik, Masyariq. وما بينهما ورب المشارق Nggak ada ya-nya. Wa rabbul masyariq. Wa ma bainahuma. Coba. وما بينهما ورب المشارق Aywa. إن إبراهيم لحليم أواه منيب Masya Allah. والقرآن المجيد هذا شيء عظيم Perhatikan, perhatikan. هذا شيء عجيب لكل عبد منيب جنات وحب الحصيد إليه من حبل الوريد إلا لديه ركيب عتيد. Afwan, ini Quran. Perbaiki. Illa ladaihi raqibun atid. Perjelas. Illa ladaihi raqibun atid. Coba baca. Illa ladaihi raqibun atid. ذلك يوم الوعيد. Masya Allah. هذا ما لدي عتيد. يسبحن بالعشي والإشراق. أكفلنيها وعزني في الخطاب. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Berikutnya, ini hukum nun sukun lagi dan tanwin. Sebagaimana yang kita sudah isyaratkan sebelumnya, hukum nun sukun dan tanwin itu berapa? Ada 4. Ada yang sudah berlalu, ada idgham namanya, dan idgham itu nanti terbagi menjadi 2. Yang kita ambil bigunnah, nanti ada temannya namanya bighairi gunnah. Ya. Kemudian ada yang namanya idhar. Ini yang kita akan ambil. Kemudian berikutnya ada namanya ikhfa dan satu lagi namanya iklab. Jadi 4 secara umum, 5 secara khusus. Kalau dirinci
idgham menjadi dua, bigunna dan bighairi gunnah. Nah, sekarang hukum berikutnya dari nun, sukun dan tanwin ada namanya idhar halqi. Idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Yaitu adanya nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tenggorokan. Sudah berlalu, huruf yang keluar di tenggorokan ada berapa? 6. Dengan pembagian yang telah berlalu. Tenggorokan paling bawah ada berapa? 2. Apa itu? Ha dan hamzah. A. Tengah apa? Ain dan ha tipis. Kemudian paling atas ain dan kha. Kapan nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka dibaca idhar. Apa itu idhar? Dibaca jelas, nampak, dan tanpa ditahan. Tanpa ditahan. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi tidak dibaca, justru dihilangkan secara lafaz, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Ditambah, ditahan 2 harakat. Kalau ini dibaca jelas dan tidak ditahan. Namun dibaca jelas dan tidak ditahan. Itulah dinamakan dia idhar. Kenapa dinamakan halqi? Idhar halqi, disandarkan kepada halqi. Halq itu maknanya tenggorokan. Kenapa disandarkan ke tenggorokan? Karena huruf yang bertemu dengan nun dan tanwin pada idhar itu huruf-huruf tenggorokan. Makanya dikatakan idhar halqi. Langsung kita baca mulai dari hamzah dulu. Bismillah. Man amana wa amila salihan. Man aman. Langsung ya. Man aman. Ya. Baik. Yang kedua, kalau ketemu dengan ha tebal. Minhu ithnata asyrata aina. Minhu. Baik, jangan ditahan ya. Minhu la. Sekarang ain. Tamilu mailan 'azima. Mailan 'azima. Sekarang ghain. Wa'dun ghairu طيب وعد غير مكذوب. وعد غير. Sekarang ha tipis. Min hama'in masnu. طيب min hama'in masnun. Hama'im. طيب min hama. Min hama'im masnun. Terakhir kha. Wa ma taf'alu min khair. Min khair. Baik, man ini. Betul. Tidak pernah kayaknya. Mana baik? Samping tak? Tes. Man amana wa amila salihah. Amila salihan. Baik, perjelas ainnya. Wa amila. Amila. Sekali lagi. Man amana wa amila salihah. Walahum adzabun alim. Wa man ahsanu dina.
أو معروف أو إصلاح منه 12 عينا ولكل قوم هاد إن هو إلا نذير مبين منهم قسيسين ورهبانا تميلوا ميلا عظيما من عمرك سنين من عبادك نصيبا كأنك حفي عنها وعد غير مكذوب وعد غير مكذوب من غل إخوانا إنه عمل غير صالح يخوض في حديث غيره من حمأ مسنون من حليهم عجلا عزيز حكيم أن لهم أجرا حسنا وما تفعلوا من خير وإن خفتم ألا تقسطوا حملا خفيفا وإن خفتم شقاق. Baik, insyaallah jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Setelahnya ini pembahasan tentang al atau alif lam. Sudah lewat sebelumnya pembahasan tentang al juga. Dan sudah juga kita sebutkan bahwa al ketika masuk dalam suatu kata maka bacaannya ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama yang telah berlalu itu bacaan yang pertama. Apa namanya? Idhar qamari. Idhar qamari. Dibaca jelas. Dibaca jelas. Nah, hurufnya ada 14. Hurufnya ada 14. Nah, itu yang belum kita sebutkan kemarin ya. Sebenarnya ada ucapan yang menggabungkan ke-14 huruf tersebut. Ada ucapan yang menggabungkan ke-14 huruf tersebut. Yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Mungkin bagus dituliskan. Nah, ini
huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah, nah, ini disingkat dengan ucapan abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini ada hamzah, ba, ghain, ha tipis, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, mim, ha tebal. Berapa semua itu? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini huruf idgham atau idhar al-qamari. Alif lamnya itu sendiri dinamakan alif lam qamariyah. Kapan alif lam masuk ke salah satu dari 14 huruf ini, maka alif lam dibaca jelas. Nah, sekarang lawannya namanya idgham syamsiyah. Kalau tadi idhar qamari, ini idgham syamsi. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bacaannya. Idgham syamsi yaitu kapan al atau alif lam dibaca idgham. Apa itu idgham? Dia dihilangkan dan dimasukkan ke huruf setelahnya. Dihilangkan dan dimasukkan kepada huruf setelahnya. Hurufnya adalah huruf hijaiyah yang tersisa. Dari 28 atau 29 huruf dikurang 14. Dan ini juga digabung dalam satu bait syair. Dalam satu bait syair. Kita tuliskan bagus ya. Mau dituliskan? Ini baitnya. Ini huruf asy-syamsiyah. Huruf asy-syamsiyah digabung dalam dua bait syair. Tib tsumma sil. Pertama ada tib, tsumma sil, rahman tafus, طيب rahman tafuz, صف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Ini dia. Tib thumma sil, rahman tafuz, صف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. Pertama ada tib, maksudnya awalnya apa? Ta, thumma ta, sil, sad, rahman, ra, ta, tafuz, ta. Taib. Thumma sil. Dhif ini ya, dhif.
Dhif apa? Bod. Dha, dhal. Ni'am, nun. Da' dal. Su'ah, sin. Dhannin, dha. Zur, zai. Syarifan, shin. Lil karam, lam. Itu mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ini 14. 14 huruf semuanya. Tapi kabar gembiranya sebenarnya para ulama telah meletakkan tanda. Antum tidak hafal pun itu, ulama telah menetapkan tanda. Apalagi dalam mushaf kita sekarang itu sudah ada tandanya yang membedakan antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah yang tidak dibaca, para ulama itu tidak memberikan sukun pada lamnya, tapi langsung memberikan tasydid ke huruf setelahnya. Lihat semua contohnya ini. Adapun untuk qamariyah, sebenarnya telah berlalu, para ulama akan memberikan tanda sukun pada lamnya. Itu tanda kalau lam dibaca atau tidak. Jadi tanpa antum hafalkan ini, insya Allah sudah ada tanda dalam Al-Quran. Kalau antum mau hafal, afdal, itu lebih utama. Baik. Terakhir, kenapa dinamakan idgham syamsi? Kenapa harus syamsi? Para ulama karena dia dikiaskan, disamakan dengan al yang masuk pada kata syams. Karena asy-syams tidak dibaca alnya, berarti setiap kata yang kemasukan al dan tidak dibaca alnya dinamakan alif lam syamsi. Dikiaskan dan disamakan kepada kata asy-syams. Di sana ada juga alasan lain disebutkan oleh sebagian ulama. Atau para praktisi tajwid, mereka mengatakan kenapa dikatakan syamsi, yaitu tashbihan lisyams, yaitu perumpamaan kepada matahari di siang harinya. Bagaimana matahari di siang hari? Saking terangnya itu tidak bisa kelihatan, tidak jelas kelihatan. Demikian pula lam syamsiyah. Tapi sudah berlalu ya, ini ibarat sebenarnya hanya pendekatan saja. Karena kami tanyakan sendiri kepada Syekh Bilal, kata beliau tidak ada dari para ulama yang menyebutkan tentang alasan tersebut. Yang masyhur, yaitu kenapa dikatakan dinisbahkan kepada qamari syamsi, itu karena dikiaskan ke kata itu. Karena al-qamar dibaca alnya, maka setiap kata yang kemasukan al dan dibaca alnya, dikatakan alif lam qamari. Dan begitu pula asyams, karena asyams tidak dibaca alnya, demikian pula kata yang kemasukan al dan tidak dibaca alnya dikatakan apa? Syamsiyah. Baik, kita baca. Ini terakhir. Apa mau? Susahnya ini. Apa ini? Ujian berat. Tadi lebih duluan sana sebenarnya. Biasa insya Allah saya usahakan pakai absen. Saya selalu lupa. Kenapa saya selalu lupa? Kalau pakai absen lebih enak kayaknya. Nah, enggak berkelayan tuh. Apalagi ini sudah baca ayat gitu. Mau semua dikasih keluar jurusnya ini. Nah, kalau kemarin-kemarin masih abata, tabata, malas tuh baca. Bismillah. Sudah. Wat-turi wa kitabim mastur. Afwan, coba antum lihat itu. Wat-tur. Kan? Ada ndak sukun di lamnya? Ndak ada. Yang ada itu tasydid di ta. Maksudnya apa? Jangan dibaca lamnya. Langsung baca ta. Lanjut. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ingat hamznya. Lanjut. فأخرج به من الثمرات ومناة الثالثة ومناة الثالثة
ومناة الثالثة الأخرى. Baik, mungkin sebagian ada yang bingung pada mana. Na ada wa. Kemudian alif di atasnya. Ini alif punyanya siapa ini? Kayaknya sudah kita singgung sebelumnya kan? Seperti kata zakah dan kata shalah. Kata zakah dan kata shalah. Ketika ada alif kecil seperti ini, dia dilihat dari mana? Huruf setelahnya atau sebelumnya? Huruf sebelumnya. Karena namanya huruf mat itu, huruf mat selalu datang setelah atau sebelum huruf yang dipanjangkan? Setelah. Berarti yang mana mau dipanjangkan? Sebelumnya. Di sini, di mana letak alifnya? Setelah nun atau setelah waw? Setelah nun, sebelum waw. Berarti alif ini punyanya siapa? Nun. Berarti waw? Waw tidak dianggap. Sama itu dalam penulisan sholah. Kadang ditulis sholawa baru ta marbuto. Beda kalau sholawat pakai ta maftuha, itu memang jamak. Kadang ditulis dengan sholawa baru ta marbuto. Kemudian ada alif kecil di antara waw dan lam. Punyanya siapa ini? Lam atau waw? Lam. Makanya tidak pernah antum dengar itu orang bilang sholawah. Tidak ada. Demikian pula kata zakah. Kadang ditulis dengan zakawa baru ta marbuto. Ada alif di antara zakah ada waw baru ta marbuto. Alif di antara kaf dan waw. Sekarang alif punyanya siapa? Kaf, bukan waw. Ingat, kalau ada huruf mat, intinya lihat kepada siapa yang sebelumnya. Ya? Lihat kepada siapa yang sebelumnya. Lanjut, wa aqimus salah. Baru dibilang, tersinggung kayaknya ini. Langsung ada. Sama ini, as-shalah. Dia setelah waw atau sebelum waw ini? Sebelum waw. Berarti punyanya siapa? Lam. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Wa akum minas salihin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Wa huwa khairur raziqin. Huwa at-tawwabur rahim. Alhaakumut takatsur. Wad-dafadi'a wad-dam. Wad-dafadi'a wad-dam. Wad-dafadi'a wad-dam. Wad-dam. Wad-dafadi'a wad-dam. حق عليهم الضلالة والذاريات ذروا والذاكرين وأرسلناك للناس رسولا والناشطات نشطا عرض الحياة الدنيا
Dzalikad dinul qayyim. Wa huwas sami'ul alim. Wa ya'lamu ma fis samawati wa tadhunnuna billahi wa tadhunnuna billahi dhununu Dununu. wa tadhunnuna billahi dhunun. La. Perhatikan ya. Ini nanti akan datang pembahasannya. Huruf yang alif yang dikasih tanda lingkaran di atasnya, lingkaran yang lonjong di atasnya itu hukumnya dia dibaca panjang kalau waqaf. Kalau waqaf baca panjang. Nah ini. Tapi kalau kita kalau waqaf kita baca panjang, tapi kalau kita sambung itu wajib dipendekkan. Ya. Sama itu pada lafaz salasila, ya kan? Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kalau dibaca sambung salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tapi kalau berhenti di situ salasila dibaca panjang. Sama qawadira. Maksudnya qawariro yang pertama karena dibaca sambung pendek atau panjang? Pendek. Tapi yang kedua karena dibaca waqaf makanya panjangkan. Nah, ini nanti akan berlalu ini seperti ini. Tandanya itu seperti angka 0 ya, bukan bulat. Dia 0. Bulat yang lonjong. Nah, itu maksudnya kalau dia di atas alif seperti ini, dia dibaca panjang tatkala waqaf. Tapi kalau antum sambung, alif tidak dianggap, hilang. Ya, berarti di sini cara bacanya wa tadhunnuna billahi dhununa. Baik, kasih haknya orang. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kamam mathaluhu fi dhulumat. Wattini wazzaytun. Wajtanibu qawlar zur. Wasyamsi wa duhaha. Minasy syaithanir rajim. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.